Kira-kira gimana nih? Ada pesan-pesan apa nih? Ya, Mas Rozi, Ya, silakan. setiap tahun kita selalu puasa ya. Bener banget. Selalu ada Ramadan di sana. Dan secara umum pemahaman puasa itu adalah menahan lapar dan haus di dalam kurun waktu tertentu. Tapi sadari sama teman-teman semua bahwa kita memiliki dua bagian. Tubuh fisik ini dan ada tubuh batin kita gitu. Selama ini kebanyakan dari kita bertahun-tahun memahami hanya puasa dalam pemahaman tubuh fisik, Mas Hendra. Menahan lapar dan haus gitu. Ternyata pemahaman puasa itu level satunya tuh di titik fisik itu. Menahan lapar dan haus, dan itu yang terjadi sekian tahun gitu. Jarang sekali pengupasan materi yang lebih dalam daripada itu. Jadi step pertama puasa itu adalah bagaimana kamu puasa secara fisik. Kamu sahur, kamu setelah sahur itu ada imsak, lalu puasa sampai menjelang maghrib. Makna pertama adalah itu, di level pertamanya itu. Tapi makna terdalam berikutnya dari kata puasa itu adalah bagaimana secara sadar kita juga puasa secara mental, Mas Hendra. Karena memang semua start dari ranah fisik dulu, Mas Hendra. Ketika perut kita kosong kan logikanya kita mau marah juga kan kita lagi lemas, ibaratnya gitu ya. Jadi harapannya ketika ada dari sisi fisik ini kita puasa, goalnya bukan itu. Goalnya bukan makan minum, goalnya tidak hanya sekedar kalau secara umum mengejar pahala, bukan. Karena Allah bilang kalau puasa itu urusan aku, akulah yang akan memberikan ganjarannya gitu kan istilahnya ya. Ranah fisik ini secara umum terlewati, tapi jangan lupa di dalam diri kita ada tubuh fisik dan juga ada tubuh batin. Nah, di ranah batin ini puasalah kamu di ranah emosionalmu, di ranah mentalmu, puasalah dari sisi mental, puasa kesedihan, puasa kecemasan, puasa kebingungan, puasa kekhawatiran, puasa ketakutan, termasuk puasa juga dari merasa nggak layak, merasa nggak percaya diri, merasa bersalah. Apa puasa secara mental? Bagaimana pada akhirnya kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini, cobalah untuk berpuasa dari jangan terlalu melekat sama sedih. Jadi ada kesedihan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada kemarahan. Belajarlah untuk puasa. Artinya apa? Larutkan ini, bebaskan semua rasa ini gitu. Puasalah secara batin kamu. Puasa sedih, marah, cemas, jangan dipegangin, larutkan, lepaskan. Puasa ya. Itu level 2, Mas Hendra. Level berikutnya adalah puasalah kamu dari ranah overthinking di pikiran-pikiran kamu. Bisa nggak kamu puasa dari nggak terlalu membawa kehidupanmu dengan penyesalan masa lalu, aduh aku tuh banyak dosa, atau ketakutan di masa depan. Jadi kadang-kala kan pikiran suka rame ya. Pikiran suka rame, atau di ranah level yang ketiga ini, bisa nggak kamu puasa dari sesuatu yang nggak punya manfaatnya buat kamu gitu. Misalnya ngebahas sesuatu yang kamu pikirin, kayaknya nanti ini begini deh, kayaknya ini begitu deh. Dari ramainya pikiranmu. Boleh nggak pelajar puasa dari ngelihat sosmed yang, wah pemerintah kayak gini nih gitu. Overthinking. Overthinking tentang realita apa yang terjadi sama kamu. Sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Itu puasa level yang ketiga, Mas. Level advance berikutnya. Kenapa? Karena pikiran kamu ini dia menentukan juga apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk di level ketiga puasa ini, puasa dari sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Kamu fokus aja sama judul fitrahmu, sejatimu, tugas hidupmu, apa yang ada di sini saat ini sekarang, syukuri, lakukan itu.
nggak ada Termasuk faedahnya gitu iya Mas maksudnya. kadang kan kita ya kalau misalnya kita mengikuti ini berita-berita gitu ya, arahnya kan ke depan status hak kepemilikan akan dihilangkan Iya, dan itu Iya, ngeri lain banget loh. sebagainya gitu kan. iya betul. Jadi kalau tadi Teteh bicara tentang oh nggak usah ngurusin Overthinking ya. pemerintah kayak gini Nggak kayak usah. gitu ya. Iya, kadang aku juga berpikir bahwa ternyata Tuhan juga berpuasa loh. Berpuasa untuk menahan memberikan siksa kepada pemerintah yang selalu berbuat dosa. Nggak dilakukan dulu gitu ya. Oke. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin kayak, aduh gimana ya nanti besok uangku cuma tinggal segini, ntar lebaran belum punya baju lebaran, atau lihat pemerintah, atau scroll-scroll berita-berita Iya yang sih. nggak perlu gitu. Belajar untuk puasa, tidak memikirkan sesuatu yang sebetulnya kamu nggak perlu. Level 4-nya adalah kehidupan ini, fitrahnya Mas Rozi dan teman-teman semua, alamiahnya kita, itu adalah bahagia berkelimpahan sedari awal, Mas. Jadi sedari awalnya kita, fitrahnya, alamiahnya, naturalnya, itu tuh udah kaya dari awal. Mulai lahir itu. Dari lahir tuh sebetulnya dia udah berkelimpahan. Ingat selalu, itulah kamu, itulah dirimu. Hanya kan di judul level puasa yang keempat ini, kesadaran ini dibutuhkan untuk muncul nih Mas. Untuk melihat, di titik sekarang aku dalam posisi seperti apa ya? Apakah aku dalam identitas lama atau aku di dalam identitas baru? Nah ini puasa yang keempat nih Mas. Berpuasa dari diri kamu yang identitas lama. Rasa kekurangan, rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa kekhawatiran. Karena pada saat puasa di level kedua kan udah ada cerita rilis. Udah ada cerita rilis emosi gitu. Jadi di puasa yang level keempat ini, puasalah dari identitas lamamu yang selalu kamu merasa aku jadi korban, itu pasanganku bikin aku menderita, dari cerita identitas lama yang rasanya adalah menderita dan rasa kekurangan. Puasa dari itu, mulai kamu geser pemahaman dirimu dalam identitas barumu, alamiahmu, fitrahmu, naturalmu, jalan pulangmu. Ingin menyampaikan ke teman-teman, naturalmu sedari awal sudah lengkap, sudah sempurna. Itu belum kamu rasakan. Kenapa? Karena ada bubble, ada lapisan endapan emosi yang menutupi kelimpahanmu. Itulah yang harus kamu sadari. Ada diri lama kamu yang rasanya menderita dan kekurangan, dan ada diri baru. Di level keempat, puasa dari identitas lama yang rasanya kurang. Kenapa? Karena latar belakang rasa ini yang akan selalu muncul jadi realita, Mas Hendra. Jadi, kalaupun kita memberi, tapi latar belakangnya adalah kekurangan, dia akan ketemu terus sama judul itu gitu. Berbeda dengan latar belakangnya rasa syukur, berterima kasih sama Allah dalam kelimpahan, mengalirkan. Itu feedback realita berikutnya tuh akan beda. Coba pelan-pelan kenali itu. Diharapkan dalam posisi perut yang kosong, itu cepet gitu loh Mas. Nggak ada perlawanan gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita puasa kan lemes kan untuk dari berbuat jahat, ibaratnya ya ada rem dari sisi fisik. Jadi masuk ke level ke satu, puasa yang emosi, sedih, lain-lain itu bisa lebih mudah. Yang ketiga, dari overthinking, nggak perlu kamu pikirin kalau itu nggak perlu dan nggak baik buat kehidupan kamu, udah nggak usah diurusin urusan orang, nggak usah ikut-ikut ngegosip suami orang yang saat ini sedang ada selingkuh dan lain-lain, nggak usah, overthinkingnya nggak usah. Lalu masuk yang keempat, ini jauh lebih mudah. Kita udah mulai mengenali, oh ada identitas lama aku nih yang merasa menderita dan rasanya kurang aja bawaannya. Utang belum lunas, kehidupan belum mapan, rasanya kurang terus gitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Coba berpuasa dari itu, lihat bahwa kamu yang sejati itu, naturalnya, alamiahnya itu sudah dalam judul bahagia dan berkelimpahan. Sedari awal, naturalmu, kamu udah terlahir kaya. Jadi level yang keempat itu adalah puasa dari identitas lamamu yang rasanya kurang, rasanya menderita. Temui natural sejatimu di dalam identitas sejatinya kamu, diri kamu, identitas baru yang bahagia dan berkelimpahan. Nah,
Level yang kelimanya, puasa untuk melebur bersama dia. Mulai menyadari bahwa ketika semua kebaikan terjadi, ketika semua keindahan terjadi lewat tubuhmu, mulailah melebur bersama energi yang satu, bersama dia. Bahwa di level puasa yang kelima, ini udah di akhir ya, karena judul melebur, pada akhirnya keinginan dia menjadi keinginanmu. Mengosongkan aku, menghadirkan dia. Betul.